Istri saya mengelola pendidikan anak usia dini buat orang-orang di kampung. Satu ketika dia bangunin saya malam-malam, dia bilang, Bang, lihat ini. Aduh, kita nyesel ya. Untuk tidak mengatakan dia gitu. Kita nyesel ya, baru ngerti sekarang didik anak tuh yang benar kayak gimana. Berarti kita banyak salahnya. Tapi sayang anak kita sekarang udah SMA, udah kuliah. Terlambat kita. Jadi Prof nggak pernah ya menyuruh anak-anak tuh harus ikutin Prof ya? Nggak ada. Anak saya yang kedua minta izin sama saya mau sekolah aja fotografi. Dan akhirnya saya izinkan. Setelah nangis-nangis dengan Akhirnya istri saya. Pertama Prof nggak setuju? Mula-mula nggak setuju karena saya pikir kamu jadi fotografer. Sekarang digital teknologi ada di tangan semua orang. Ya semua orang juga yang nggak sekolah fotografi bisa jadi kameramen menurut saya. Ya kan perlu kreativitas, teknologi semakin bagus bagi saya begitu. Anak saya yang pertama pengen jadi pelukis. Saya nggak kasih, saya bilang kamu harus belajar bisnis. Tapi setelah saya lihat di UI tiba-tiba ada seorang anak bunuh diri. Tek, saya bilang, kenapa ya? Saya baca, saya tanya sama teman-teman, kenapa dia bunuh diri? Orang tuanya pengen dia jadi akuntan. Padahal dia nggak punya keinginan jadi akuntan. Bunuh diri dia. Terus saya bilang, aduh, anak-anak seperti ini ya. Sekarang saya tanya sama anak-anak muda, mereka merasa dirinya depresi. Itu kan banyak sekali kan anak-anak yang depresi. Banyak sekali. Apalagi mereka mencocokkan pada definisi depression itu apa segala macam. Banyak yang mengalami tekanan seperti itu. Karena tuntutan dari orang tua sementara di sosial media yang ditawarkan yang lain. Yang membuat mereka pengen healing, pengen hidup balance dan sebagainya. Jadi ketika saya melihat seperti itu. Akhirnya anak yang kedua saya izinkan dia ngambil fotografi. Tapi terus saya bimbing, saya bilang. Tapi kamu gak cukup ya ngambil fotografi aja. Kamu harus perluas wawasan kamu. Jadi saya malah sediakan uang tambahan untuk apa? Untuk dia explore. Jadi bilang ya harus explore. Dia pergi kemana? Pergi ke Amazon. Wow. Ke Amazon. Dia tinggal 2 minggu di sana. Dia pergi ke mana itu Argentina sampai ke Machu Picchu di atas itu. Dia pergi ke berbagai negara yang nggak pernah kita duga begitu. Terus kemudian dia bikin pameran fotografi di New York. Di New York loh. Fotonya bisa dipajang di sana. Gitu. Terus saya bilang, waduh, ternyata dia punya kekuatan ya. Nah, setelah itu kemudian dia bilang lagi, dia pegang, saya kan suka ajak explore lagi kan, apa ini, rupanya nggak berkembang di tangan dia, yang ini mati, yang ini nggak mati. Tiba-tiba terus kemudian ada kawan saya punya kuda, ayo naik kuda saya katanya, kawan saya ini Prof Martani. Ayo, saya ajak anak saya, nemenin saya. Terus dia pegang kuda, naik kuda, langsung kudanya bisa muter dan orang semua surprise. Lu pernah latihan? Enggak. Kenapa bisa nurut tuh kuda? Kenapa bisa langsung bisa? Akhirnya dia beralih menjadi conservationist hari ini. Oh ya? Ya. Di Jakarta atau di mana? Di Jakarta sekarang. Oh, wow. Dan sekarang akan mengembangkan ESG Center di ibu kota baru nantinya. Oh wow. Saya baru belajar kuda, jadi saya mau bicara sama anak Prof nanti kayak begitu. Dia bisa naik kuda, dia bisa ini kan. Bahkan sekarang kami dikasih 4 kuda oleh satu lembaga yang penting di negara ini gitu. Kami dikasih 4 ekor kuda karena dia bisa kendalikan kuda dan saya sekarang punya dokter hewan. Gitu ya. Wow. Dan saya punya berang-berang begitu ya. Terus kemudian apa? Disuruh lepas sama dia. Saya bilang kandangnya nggak boleh rapat begini. Oh terus saya baca. Oh anak-anak sekarang itu animal welfare. Binatang tidak boleh dikandangin, tidak boleh, itu kan disiksa begitu. Oh ya. Akhirnya saya belajar mengenai environment. Saya bilang gila ya anak gua ke depan. Dan berapa banyak anak-anak yang sekarang purpose driven seperti dia. Nah itu dia. Banyak banget. Anak sekarang dibandingin zaman saya atau mungkin zaman Prof ya. Apakah lebih susah? Tapi mereka nggak merasakan tuh. Mungkin karena orang tuanya masih punya uang, satu. Tapi like tadi Prof bilang bahwa banyak sekarang gampang stres, depresi. Ya. Jadi apakah mentally mereka lebih, saya nggak bisa mengatakan mereka juga lemah loh Prof. So, saya merasa banyak tekanan sosial mereka yang membuat mereka tuh jadi lebih susah gitu loh. Pertama tentu karena keadaan ekonomi orang tua sekarang ini kan jauh lebih baik. Sehingga tidak membuat anaknya itu mengalami hal-hal yang berat seperti dulu. Kalau dulu kan kita ditampar, Chris. Dulu saya digampar, digesper, disetrap, gitu. Begitu kuliah, dipelonco. Kan dulu sekarang nggak boleh. Sekarang Komnas HAM datang, ya kan? Ya, kita nggak mendidik anak kita seperti itu. Tetapi tentu saja kita harus ada conversation dengan anak kita. Nah, satu itu. Yang kedua, mereka terlalu cepat menyimpulkan dari sosial media. Jadi setelah saya lihat juga
Misalnya suatu ketika gitu ya, ada seorang anak teman kemudian bilang sama saya, Pak, Om, aku depresi. Wah, saya kenal bapaknya kan. Apa yang kamu maksud depresi? Iya Om, aku mengalami gini, nggak bisa tidur. Saya terus bilang, gue waktu kuliah di Illinois juga gue nggak bisa tidur. Tapi bukan depresi. Terus saya ngomong sama dokter saya, terus dokter saya bilang begini, itu bukan problem karena semua orang di kota ini nggak bisa tidur katanya. Ya, orang mahasiswa lagi ngambil S3 semuanya nggak bisa tidur katanya, dia bilang gitu. That's not a problem katanya. Dari setelah itu saya tenang. Tapi sekarang, terus kemudian saya tanya, kamu dapat dari mana? Psikolog aku yang bilang Om. Terus dari mana coba? Acuannya apa? Ini Om, di Google ini definisinya begini. Terus saya lihat, ya ampun, mereka punya pembenarannya. Lah, maka jadi sekarang problemnya adalah, Prof bilang, bukan masalah tekanannya juga. Karena zaman dulu juga tekanannya juga tinggi sekali. Ya. Jadi artinya lebih weaker dong in general. Makanya saya sebut itu strawberry. Strawberry itu kan, yes, dengan membusuk Prof. ya, Cepat busuk. mudah terbentur. Coba bayangkan sekarang. Kalau dulu durian kali ya. Tapi lebih indah kan, strawberry kan lebih indah dari durian kan. Iya. Gemes kan kita ngeliat ya kan, sekolahnya udah S2, bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada generasi saya dulu, tapi agak lembek. Bayangkan di BUMN, berapa banyak sekarang orang pengen anak-anak muda kerja di BUMN, banyak banget. Apalagi setelah melihat startup sekarang rapuh, rentan seperti ini, berebutan, gaji juga sekarang BUMN banyak yang bagus. Tapi begitu diterima di bank yang susah masuknya, apa yang terjadi? Diperiksa BPK, besoknya nggak masuk, besoknya sakit perut. Setelah dipanggil sama atasan, dimarahin atasannya, minta berhenti. Mereka punya senior tuh punya banyak istilah itu tentang anak-anak seperti itu. Muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Tapi ghosting katanya. Quiet quitting. Quiet quitting, gitu, yes. Itu banyak sekali sekarang. Ternyata di India terjadi, di China lying flat ya, tanping gitu ya. Oke. Di mana-mana banyak terjadi. Jadi should we as a society go back to zaman-zaman dulu yang dimana peloncoin, keras kayak begitu-gitu? Enggak. Sudah berbeda pasti. Ada caranya sendiri. Kita pasti jadi lebih baik. Tetapi orang tua perlu mengajak anak-anaknya conversation. Tapi Prof, jujur aja nih Prof, ini dia problemnya. Orang bilang harus komunikasi dengan anak. Kita ada komunikasi, kadang cuma anaknya nggak dengerin, gimana ya Prof? Gunakan mulutnya teman kita. Oh gitu. Kadang-kadang anak-anak itu tidak nurut sama kita, tapi nurut sama orang lain karena dia sungkan. Jadi saya suka nasihatin anaknya teman-temannya anak saya. Saya nasihatin, saya ajak jalan, saya ajak makan, saya ajak ngobrol begitu ya. Tapi saya ingetin, pernah ada satu ketika kawannya anak saya lihat apa nih kayak begini hidupnya gitu ya. Bertahun-tahun di luar negeri, anak saya udah mau selesai, dia masih bangun siang, ngelamun begitu ya. Nggak keruan. Terus akhirnya saya kasih tau sama anak saya mau ngomong dong sama dia, boleh nggak gitu ya. Terus dia ngomong-ngomong, sekolahnya gagal terus gitu. Dan kayaknya nggak ada beban, orang tuanya juga kayaknya nggak melakukan tekanan apa-apa sama anaknya. Tapi saya pikir pasti orang tuanya nangis nih. Anaknya kalau nggak punya masa depan. Akhirnya saya ajak ngomong, saya cuma gunakan kata simple aja. Saya nggak nasihatin berlebihan, saya bilang, kamu cari aja yang kamu suka, hobi kamu apa? Kamu sekolahnya di situ aja, ngapain kamu belajar sekolah-sekolah kayak gini? Kamu cari yang gampang aja yang kamu suka gitu kan. Terus anak saya cerita, hanya dalam tempo berapa minggu, tiba-tiba bangun pagi dia ketok kamar anak saya, terus dia bilang, dia panggil anak saya namanya Vin, gue tahu nih apa yang gue suka nih sekarang. Kenapa? Gue mau pergi aja ke negara lain. Kenapa? Gue kan suka game, gue suka ini, gue tahu yang gue suka apa sekarang. Gue suka jadi pilot katanya. Akhirnya dia berhenti, dia ini, terus kemudian sama orang tuanya dikasih ke sekolah pilot kan nggak murah, Grace. Nggak murah. Akhirnya dia jadi pilot dan hari ini udah jadi pilot, udah punya anak. Padahal kalau dulu saya ingat tuh anak. Kasihan saya lihat kayak begitu. Jadi mungkin mulutnya orang lain perlu. Kadang-kadang mulutnya orang tua nggak kredibel di mata anak. Ada studi menunjukkan, saya baru dengar recently nih, katanya anak teenagers ketika mau masa-masa itu, kupingnya kalau dengar suara ibunya terutama, katanya itu kayak dengungnya beda, jadi mereka nggak itu, kayak udah nggak nyampe sama sekali. That's what they said. Itu disimpulkan gelombangnya ya. Iya, kata gelombang ya. Terus dia beda kata. Jadi maybe that's what's happening to me. Sebetulnya kan tidak hanya terjadi pada anak-anak, juga terjadi pada para suami ketika mendengar suara istrinya ketika mereka sudah mulai lanjut usia kan. Atau karyawan juga ya Prof ya mungkin, atau bos juga ya. Mungkin karyawan pada bos. Sekarang di social media itu ya Prof ya, selalu ada dua sisi nih Prof. Misalnya tadi kita bicara hal ini, banyak bilang itu adalah parentnya yang toxic.
kita mungkin merasa, generation Z ini yang toxic, anak-anaknya toxic begini loh. Sekali lagi back to the first statement tadi yang Prof bilang, reasonable. Everybody say they're right. Ya. Jadi who is the reasonable one here gitu loh. Ya tentu masing-masing ada kontribusi kesalahannya. Yang penting harus terus belajar ya Prof. Orang tua pun harus tetap belajar terus ya. Istri saya mengelola pendidikan anak usia dini buat orang-orang di kampung. Karena sebagai profesor kan kami harus melakukan kewajiban kami. Yaitu social contribution, pengabdian masyarakat. Jadi dia bikin PAUD di kampung. Terus kemudian dia mulai memahami tentang teori pengembangan anak. Dia punya guru dari Florida State University. Dia punya guru dari komunitasnya. Suatu ketika dia bangunin saya malam-malam. Dia bilang, Bang, lihat ini. Aduh, kita nyesel ya. Untuk tidak mengatakan dia gitu. Kita nyesel ya. Baru ngerti sekarang didik anak tuh yang benar kayak gimana. Berarti kita banyak salahnya. Tapi sayang anak kita sekarang udah SMA, udah kuliah. Terlambat kita. Saya merenungi ucapannya dia. Ternyata benar, ternyata mendidik anak tuh ada ilmunya. Sederhananya gini loh Grace. Kita punya bayi nih, kita punya anak yang baru mulai jalan. Kita pengen kasih makan dia nggak tenang. Itu teorinya mengatakan kamu harus latih anak itu duduk di tempat duduknya. Tapi yang terjadi orang tua taruh di meja, di rumah makan bahkan cucu, meja, keluarga semua kasih perhatian sama dia dan nyuapin di meja menari-nari. Ini kan meja buat makan, tempatnya fungsinya adalah buat makan, bukan untuk kamu di situ. Kemudian anak tuh harus diberikan tugas dan tanggung jawab. Dulu orang tua dulu tuh secara alamiah tanpa memahami melakukan itu. Anak harus cuci piring, bersihin tempat tidur, siapa yang nyuci pakaian, siapa yang melakukan ini. Hari ini semua sudah diambil alih oleh service. Dan hari ini anak-anak tidak diberikan tanggung jawab oleh orang tua. Ternyata konsep ini mengatakan anak tuh dari kecil harus diberikan tanggung jawab. Supaya dia tahu bahwa dia punya tugas gitu dalam melakukan. Sehingga dia melatih disiplin dalam dirinya. Akan sangat sulit merubah yang biasa dia dapat adalah force disiplin menjadi self disiplin. Kita kerja di kantor itu kan force disiplin. Tapi kalau bangun pagi dia karena force disiplin. Kalau nggak dia diberhentikan, nggak dapat gaji. Tapi kalau dia punya self disiplin, wah enjoy hidupnya dia. Automatically kan sudah ada di sini begitu. That's a good point ya. Harus ganti dari force menjadi self discipline. Menjadi self discipline. Itu dari habit ya Prof ya. Ya, makanya saya pernah membuat buku judulnya Self-Driving. Be a driver, don't be a passenger. Kalau kamu jadi driver, kamu punya rasa tanggung jawab, harus merawat kendaraan, harus tahu jalan, harus ambil resiko di jalanan ketika jalan macet mau belok mana nih, kita di sini atau kita keluar dari tol ini, kan begitu. Dan tentu saja kita punya kewajiban untuk selalu melek, nggak boleh tertidur, nggak boleh ngantuk, seperti itu. Jadi konsepnya dari self, bukan dari force. Itu memang saya lihatin isunya dengan anak-anak adalah disiplin itu seperti kayak sesuatu yang diharuskan buat mereka. Padahal kalau dia bisa menyadari sendiri, dia actually bakal bisa ada sense of achievementnya, dia juga bisa merasa happy, ada satisfaction daripada mengerjakan hal tersebut ya Prof ya. Ada satu metode yang orang tua bisa lakukan. Apa itu? Berikan kesempatan anak-anak untuk merantau. Merantau karena sekolah itu yang paling gampang. Merantau karena pekerjaan. Jadi kalau selalu anak itu bersama dibawa ketiak orang tuanya, dia kan sangat manja. Tapi ketika dia merantau sekolah dan orang tua tidak temenin gitu ya, kan paling tidak dia harus bisa merawat dirinya, dia harus kunci pintu, dia harus masak sendiri. Rata-rata anak yang merantau bisa masak rata-rata. Paling nggak bisa masak air lah. Ya kan, masak air, masak nasi bisa. Ya. Tapi lebih lagi kan mereka paling nggak bisa meracik, bisa apa. Bisa mengatur diri sendiri. Walaupun terseok-seok begitu ya. Tapi at least belajar dari sananya. Belajar bagaimana kangen sama orang tua begitu ya. Anak saya ketika SMA dia sekolah di luar. Istri saya itu kalau lewat kamarnya nangis. Dia lihat gitarnya di situ. Terus nangis. Saya tanya kenapa? Ini kan biasanya jam segini dia lagi main gitar. Biasanya dia lagi... bisa dilihat di situ, sekarang nggak ada katanya. Ya udah kita visi aja, kita video call kita lihat. Jadi mula-mulanya tuh sering, tapi terus akhirnya saya bilang sama istri saya, nggak usah sering-sering lah.
nanti spoiled dia. Dan istri saya menyadari karena dia pendidik begitu ya. Akhirnya lama-lama kita biasa, akhirnya anak-anak kita mandiri. Dan saya sangat terkejut ketika anak saya mulai sekolah di New York, dia ngambil fotografi di New York. Kita pas lagi sana, dia bawa kamera, dia nggak pulang malam itu. Pas balik kita tanya, kamu di mana? Dari Bronx. Dia nggak tahu tuh tempat, orang bisa nggak waktu itu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, tapi waktu itu kan bahaya sekali begitu. Kok berani ya kamu ya? Nah itu makanya kadang-kadang emang orang tua terus orang ibu ya, Prof ya. Untung saya nggak tahu dia mau ke sana. Kalau saya tahu pasti saya larang ya kan. Tapi that's good for him. Banyak orang tua, ini impact tadi Prof bilang, kadang-kadang menginginkan anak itu mengikuti cita-cita orang tuanya. Yeah. Zaman sekarang nih Prof, terutama di circle saya, banyak yang masalah anak itu harus pendidikannya Ivy League atau yang harus sekolah gini. Oke. Tapi ada orang bilang pendidikan formal itu sebetulnya ya gitu aja. It's more than just pendidikan formal, kita harus cari gitu kan. What is your take on this? Carol Dweck melakukan penelitian. Dia seorang psikolog dari Stanford. Pada waktu dia masih di Stanford dia bikin penelitian. Dia bandingkan anak pinter dan anak yang kurang pinter itu. Dan akhirnya kemudian dia temukan, there are more than IQ, there are more than grade. Apa itu? Challenge. Jadi akhirnya kemudian dia bilang, kamu harus bersyukur kalau punya anak itu gifted. Dia dengan cepat menyelesaikan matematika yang tingkat tinggi yang orang lain belum capai. Disyukuri kalau dia bisa menghafal sesuatu yang kompleks dan paham dengan cepat. Disyukuri. Tapi sebagai orang tua jangan kemudian langsung dipuji-puji anak itu. Justru orang tua harus bilang, oh I'm sorry, that's too easy for us. Mungkin ini jadi boring ya. Sorry ya, kita pelajaran ini buat kamu jadi boring, getting bored. Why don't we try something more challenging like this one? Jadi anak-anak itu diajarkan untuk melakukan sesuatu yang lebih challenge gitu. Kalau dia terbiasa melakukan sesuatu itu mudah karena dia gifted, ini bisa jadi masalah loh. Sama juga dengan orang yang mau melakukan sesuatu yang gampang. Oleh karena itu, apa pesan dari dia? Pendidikan oke, penting oke, jangan jadi bodoh oke, berikan mereka gizi yang cukup, tapi berikan kesempatan anak-anakmu untuk selalu menghadapi tantangan baru. Kalau itu nggak didapat, mereka tidak akan jadi orang hebat. Dan sekarang kita temukan kan banyak sekali orang yang sekolahnya hebat juga nggak jadi apa-apa. Banyak. Mahasiswa saya yang sekolahnya dulu hebat-hebat, pinter-pinter, saya bertanya kemana? Ketika saya jadi ketua program doktor, semua pada bingung. Kok bisa sih dia lulus jadi cum laude? Padahal dulu S1-nya berantakan kayak gitu. Terus saya bilang, lo kagak tahu gue ya? Saya bilang, lo gak tahu gue? Saya bilang, saya SD saya gak naik kelas 5. Oh, Prof? Iya. Really? Saya gak naik kelas 5 itu, bandel saya. Terus akhirnya saya jadi ngerti. Nah itu soal kali-kalian tambah-tambahan gitu ya. Dan lawan kata dan sebagainya. Dan guru saya nganggap saya ngeyel dan sebagainya. Jadi saya dianggap bodoh barangkali ya seperti itu. Tapi akhirnya saya lihat, oh itu pendidikan yang paling penting, saya nggak naik pada kelas 5. Itu kan pukulan, itu kan kesulitan besar dalam hidup saya ketika saya melihat ibu saya menangis. Padahal selama ini saya nggak mikirin gitu ya. Terus tiba-tiba saya lihat, iya ya. Sejak saat itu saya berpikir, saya nggak akan melakukan itu lagi. Dan akhirnya saya ngerti, ternyata gue nggak bodoh-bodoh amat ya. Karena tahun berikutnya saya bisa jadi juara kelas. Dan ketika jadi juara kelas teman saya pada bingung kan. Akhirnya saya bilang, gimana gue nggak jadi juara? Terus mereka bilang, gimana lo kok bisa juara? Ya kan gue ngulang. Sebelum ditanya saya udah tahu jawabannya apa. Ya, jadi setiap kali guru nanya saya udah angkat tangan duluan dan saya selalu benar. Orang saya udah tahu tahun lalu. Tapi kenapa lo gak naik ya? Gue kagak tahu. Itu pelajaran penting dalam hidup saya. Jadi kita dikasih kesulitan untuk apa, Grace? Untuk jadi orang hebat. Banyak orang yang berdoa sama Tuhan minta dikasih kemudahan. Tapi Tuhan kasih kita kesulitan kan? Biar kita berubah lebih bagus. Supaya kita menjadi lebih kuat. Dan banyak orang yang marah-marah di situ. Tapi menurut saya itu memang jalan untuk jadi orang kuat ya. Menghadapi tantangan dan kesulitan. Oke aja tuh. Wow, that's very good. Oke, sebagai seorang tua, what is the number one most important thing yang orang tua harus ingat? Dan sebagai seorang anak, satu apa yang paling pentingnya dia harus belajar di orang tuanya? Tidak ada satu just one thing. Itu semuanya saling berhubungan satu sama lain. Pertama gizi pasti harus diberikan. Yang kedua creativity. Jangan putus curiosity mereka. Kalau anak bertanya kemudian orang tua bilang, hush, itu bodoh itu kamu. Itu sama juga kita membunuh masa depannya dia.
Sehingga akibatnya sinapsnya di otak, sel otak itu tidak bercabang. Tapi apakah kita maunya anak kita jadi kreatif dan cerdas saja? Kan nggak cukup. Kita harus ajak ngomong. Kita harus biasakan, kita harus kasih tantangan. Dan kita bilang sama mereka kekhawatiran kita. Jadi just because karena orang tua banyak duit bukan berarti dia tidak ada masalah. Dia kan juga dapat pressure, kadang-kadang dapat ancaman, kadang-kadang ada orang yang kemudian ingin memenjarakan kita kan. Ada orang yang ingin memfitnah kita, ada orang yang ingin. Dan orang tua boleh share kepedihannya itu sama anak. Ceritakan bahwa ayahmu dalam ancaman. Ayah lagi begini, kalau kenapa-napa nanti begini. Walaupun itu tidak terjadi dan orang tua sudah siapkan payung cadangan dan sebagainya, lawyer dan sebagainya. Walaupun itu tidak terjadi begitu. Kita share sama anak kita sehingga anak kita kemudian bisa membayangkan bahwa bapak gua ini menghadapi tantangan begitu. Jadi it's okay actually. Malah lebih baik diharuskan untuk bicarakan tentang challenge di kerjaan contohnya kepada Iya dong, anak jangan anggap anak itu semua take it for granted. Kadang-kadang nonton ini, aduh saya nggak mau, udah deh biar ini side saya saja, nggak usah saya bawa ke keluarga saya. Ya kalau itu aib ya. Bukan, maksudnya kayak tugas misalnya ada isu Challenge. di kantor. Ya kalau nggak kan anak sekarang bisa cari dari sosial media, lebih parah lagi nanti. Jadi open communication ya Prof ya? Ya, saya ceritakan ini pandemi kita nggak punya uang ya, kita nggak ada uang. Ya, kalian harus saving, ayah nggak bisa bantu kalian lagi. Kita siap-siap, kita hadapi situasi. Misalnya kayak gitu. Open. Saya katakan pada anak-anak seperti itu. Tapi kadang-kadang yang nggak friendly sama kita orang pajak, tetap aja dia pengen pajakin kita. Ini bisa satu topik lagi ngomongin pajak hari ini. Prof, ini always enlightening, always inspiring to hear you talk. I'm so honored to have you here. Thank you so much, Prof. Appreciate it banget. Good luck to you.